Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Bunda. Apa kabar hari ini? Kalian sehat? Alhamdulillah. Nah, kita akan belajar mengenai tema 3, subtema 2, pembelajaran 5 dan 6. Nih, perhatikan. Materi yang pertama adalah mengenai komputer. Tahukah kamu penemu komputer dan apa manfaat komputer bagi masyarakat? Nah, kita akan pelajari di pembelajaran kelima. Nah, ini Charles Babbage mengubah dunia dengan komputernya. Charles Babbage adalah seorang ahli matematika. Beliaulah penggagas utama penemuan komputer. Mesin penghitung yang ia temukan tahun 1791 sampai 1871 adalah kalkulator otomatis pertama. Babbage terkenal dengan julukan Bapak Komputer. Babbage yang lahir pada 26 Desember 1792 mengeluhkan sistem perhitungan yang mengandalkan tabel matematika sehingga kerap terjadi kesalahan. Babbage ingin mengubah sistem perhitungan tersebut melalui sistem mekanik untuk menekan kemungkinan terjadinya kesalahan hitung. Gagasan tersebut dituangkannya dalam sebuah catatan yang diberi nama Note on the Application of Machinery, the Computation of Astronomical and the Mathematical Tables. Catatan yang dibuat pada tanggal 14 Juni 1822 ini berisi tentang semua konsep komputasi yang ada dalam benaknya. Nah, kalian akan menjawab pertanyaan ini nomor 1, 2, 3. Nah, lalu kita lanjutkan lagi ke sejarah komputer. Nih, komputer pertama itu namanya abacus. Ini adalah alat hitung tradisional. Nih, 500 sebelum Masehi. Lalu ada komputer pertama di dunia. Nah, ini 1821. Lalu selanjutnya diperbaharui lagi menjadi komputer listrik tahun 1939. Lalu pada tahun 1971 email atau surat elektronik pertama berhasil dikirimkan. Setelah itu, 1973 komputer pertama menggunakan keyboard dan mouse. Nah, selanjutnya diubah lagi pada tahun 1975 komputer dengan harga terjangkau untuk rumah atau home computer. Seperti ini ya bentuknya ya. Lalu selanjutnya pada tahun 1983 internet dengan jaringan global diciptakan. Nah, setelah itu pada tahun 1994 dimulai penggunaan internet oleh masyarakat. Nah, perhatikan ya. Nah, di sini nanti kalian jelaskan bagaimana perkembangan komputer tadi. Lalu mengapa komputer terus berkembang? Apa dampaknya perkembangan komputer bagi masyarakat dan apa yang terjadi jika komputer tidak ditemukan? Lalu apa dampak ditemukan komputer dalam bidang pendidikan? Kira-kira apa? Apa manfaat komputer di bidang pendidikan? Lalu apa dampak ditemukannya komputer di bidang iptek? Nah, selanjutnya di sini saat meningkatkan konsentrasi saat belajar, kita harus memelihara kesegaran jasmani dan konsentrasi yang baik. Banyak hal yang akan kita peroleh. Bahkan mungkin suatu hari nanti kita menjadi ilmuwan yang mampu mengubah dunia. Nah, sekarang mari kita olah tubuh dengan mengulang mari latihan untuk menjaga kebugaran jasmani. Nih, ada sejarah penemu badminton. Nama badminton berasal dari sebuah rumah atau istana di kawasan Gloucestershire, sekitar 200 km sebelah barat London, Inggris. Badminton House, demikian nama istana tersebut, menjadi saksi sejarah bagaimana olahraga ini mulai berkembang menuju bentuknya sekarang. Di bangunan tersebut, sang pemilik Duke of Beaufort dan keluarganya pada abad 17 menjadi aktivis olahraga ini. Akan tetapi, Duke of Beaufort bukanlah penemu permainan itu. Badminton hanya menjadi nama karena
Dari situlah permainan ini dimulai, dikenal di kalangan atas dan kemudian menyebar. Badminton menjadi salah satu cabang olahraga yang namanya berasal dari nama tempat. Nah, selanjutnya, usai kita berolahraga, kita akan kembali belajar. Pensil adalah benda yang selalu membantu kita saat belajar. Amatilah pensil tersebut. Tahukah kamu asal usul pensil tersebut? Apa manfaat pensil tersebut? Nah, kita akan jelaskan pada pertemuan ini. Nah, di sini pensil si kecil yang amat penting. Pernahkah terbayang olehmu gimana sih manusia bikin tanda dan tulisan sebelum ditemukan pensil? Bagaimana proses penemuan pensil hingga menjadi bentuk pensil seperti sekarang dengan proses pembuatan yang lebih modern? Zaman dulu, manusia menggambar dan menulis dengan menggoreskan ujung pisau ke batang pohon. Lalu pada masa Romawi kuno, sebilah logam tipis dipakai untuk membuat goresan pada batu dan lembar daun papirus. Perkembangan pensil dimulai sejak ditemukannya grafit pada tahun 1564 di Borrowdale, Inggris. Grafit ditemukan sebagai material yang dapat meninggalkan tanda hitam yang cukup pekat, namun terbukti lunak dan gampang patah. Untuk itu, grafit membutuhkan tangkai pemegang. Pada mulanya, grafit hanya dibungkus oleh tali yang terbuat dari kulit domba. Terus ditemukan cara untuk memasukkan grafit di antara dua bilah kayu yang dilubangi. Ketika itulah mulai dikenal alat tulis yang kini dinamakan pensil. Pensil mulai dibikin secara massal pada tahun 1662 di Nuremberg, Jerman. Selanjutnya dimulai abad 19, Faber-Castell, Lyra, Staedtler, dan perusahaan-perusahaan lainnya mengembangkan pensil buat alat tulis secara pesat. Pada zaman modern, pensil dibuat dengan hancurkan grafit murni sama tanah liat hingga berbentuk bubuk. Kemudian campuran ini dicetak menjadi bentuk tipis, panjang, dan dilapisi dengan kayu. Jadilah pensil dengan bentuk yang kita kenal saat ini. Pensil menjadi benda yang sangat penting banget hingga saat ini. Kalau gak ada pensil, kita bakalan kesulitan waktu lagi belajar. Kita juga gak bisa bikin karya tulis seperti cerita pendek, puisi, dan tulisan lainnya. Nah, perhatikan, di situ ada tuliskan semua kata bercetak miring tersebut untuk pelajaran berikutnya. Yang bercetak miring ya, coba kalian perhatikan, nanti kalian tulis ya, itu tugasnya. Lalu yang selanjutnya itu ada kewajiban dan tanggung jawab. Ani adalah putri Bapak dan Ibu Yakub. Bapak Yakub mendaftarkan Ani di sebuah sekolah yang cukup ternama di desanya. Pak Yakub memenuhi semua kebutuhan sekolah Ani seperti buku-buku, seragam sekolah, serta peralatan lainnya. Bu Yakub juga selalu membekali makanan sehat untuk Ani di sekolah. Ani sangat bersyukur dengan perhatian ayah dan ibunya. Ia selalu mematuhi nasihat ayah dan ibu. Ani juga rajin sekolah, rajin belajar, dan mengerjakan tugas sekolah tanpa perlu diingatkan. Ani kemudian selalu naik kelas dengan nilai yang memuaskan. Bapak dan Ibu Yakub sangat bangga dengan Ani. Nah, perhatikan. Tadi hak Ani apa aja yang sudah tercapai. Terus dampaknya jika bertanggung jawab pada kewajibannya. Terus manfaat kewajibannya apa? Nanti ada dampak jika tidak bertanggung jawab apa aja. Nah, perhatikan ya. Hak Ani tadi apa? Mendapatkan pendidikan, ya. Mendapatkan asupan makanan yang sehat dan mendapatkan perhatian orang tua. Kira-kira manfaat dari kewajibannya apa? Nanti tujuannya akan tercapai, terus dihargai orang lain. Dalam hal ini orang tua, nanti dihargain sama orang tua kalau kita sudah memenuhi kewajiban kita. Nah, dampaknya kalau kita bertanggung jawab pada kewajiban, menjadi orang yang berpendidikan. Kenapa? Karena kita bersekolah. Terus membanggakan orang tua karena kita sudah bersekolah.
lalu ada cita-citanya akan tercapai. Lalu dampaknya kalau kita tidak bertanggung jawab pada kewajiban kita. Nah, terjebak dalam kebodohan. Kenapa terjebak dalam kebodohan? Karena kita tidak sekolah, jadi kita tidak tahu apa-apa. Lalu juga mengecewakan orang tua kita, terus gagal dalam mencapai cita-cita. Ya, itu dampaknya jika kita tidak bertanggung jawab pada kewajiban kita. Kewajibannya apa tadi? Belajar. Ani itu kewajibannya belajar. Jadi kira-kira kalau Aninya tidak bertanggung jawab pada kewajibannya ya sebagai pelajar, kira-kira apa? Nah, itu di sini ada ya, terjebak dalam kebodohan. Jadi kalau Aninya nggak sekolah atau nggak belajar, ya gitu-gitu kene, jadi terjebak dalam kebodohan. Nanti ngecewain orang tua, udah sekolah mahal-mahal tapi ternyata anaknya susah belajar ya. Terus rajin belajarnya ya. Nah, selanjutnya alhamdulillah telah selesai pembelajaran hari ini. Nah, mudah-mudahan nanti kita ketemu lagi pada pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.